Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd فيا أيها القادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji diri syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah kita bersama-sama bisa hadir duduk bersimpuh di rumah Allah yang mubarak ini guna semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan hadir duduk dan kumpulnya kita di sini mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya. Wabil khusus kita yang ada di masjid ini, mudah-mudahan kita akan selalu menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita mampu dan istiqamah mengerjakan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Harapan kelak nanti di yaumil akhir, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib yang baik ini mengajak, mari sama-sama kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah Allah dengan sesungguh-sungguhnya dan menjauhkan jauh-jauh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah tentang keimanan. Iman wajib kita miliki ketika kita sudah mengaku diri kita sebagai muslim. Iman adalah suatu yang wajib kita miliki ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan iman ini harus kita pertahankan sampai akhir hayat. Jangan sampai keimanan kita goyah hanya lantaran urusan dunia. Jangan sampai iman kita bahkan hilang hanya lantaran urusan dunia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana fahum la yuftanun. Apa kata Allah, akankah aku biarkan manusia mengucapkan amanah, mengucapkan beriman kepada kata Allah, sedangkan dia belum diuji lebih dahulu. Artinya ketika kita sudah berani mengucapkan iman, meyakini iman, maka kita sudah siap menerima ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan ujian-ujian itu adalah meningkatkan kualitas kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang beriman sangatlah beruntung. Banyak dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada orang-orang beriman. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran mengajar tentang orang-orang beriman dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat ada 7, kalau enggak salah, kalau enggak hilaf, keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Di surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan beruntungnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflahal mu'minun. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang memang beriman. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun lagi-lagi khatib katakan, ketika kita sudah mengucapkan iman, maka kita harus siap menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala demi meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi keimanan kita, semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam surat Al-Mu'min Allah menyatakan qad aflahal mu'minun, beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu yang pertama, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman yang beruntung adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salat. Salat merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika azan memanggil, maka orang-orang beriman bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, maka dia asik santai saja mengobrol dan lain sebagainya tentang urusan itu. Tapi ketika dia mengaku beriman, azan berkumandang, waktu salat sudah masuk, maka dia bergegas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang khusyuk dalam salatnya adalah termasuk orang yang beriman. Apa itu khusyuk? Bagaimana ketika kita salat, kita bisa menyatukan antara lisan kita yang kita ucapkan, kemudian kita yakini dengan hati, kemudian kita amalkan dengan perbuatan. Menyatukan hati, lisan, pikiran dan perbuatan, dan ketenangan itulah yang bisa mencapai khusyuk. Khusyuk dalam salatnya termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, yang beruntung bagi orang-orang yang beriman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu orang yang menjaga lisannya, menjaga perkataannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Lidahnya dipakai untuk berzikir, lisannya dipakai untuk membaca kalam-kalam ilahi, bukan dipakai untuk ghibah, bukan dipakai untuk membicarakan keburukan orang-orang lain. Maka lisan yang dijaga inilah mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamatul insan wa hifdzil lisan. Selamatnya manusia adalah tergantung daripada lisan. Ketika lisannya berkata yang tidak baik, maka dia siap menerima konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi lisannya berkata tentang kotor dan jorok.
Kemudian yang ketiga, orang yang beriman yang beruntung, kata Allah, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang menjakatkan harta di jalan Allah. Begini juga merupakan ujian bagi orang-orang yang hartanya banyak. Allah perintahkan dia untuk berzakat. Ketika dia mengeluarkan zakat hartanya, maka dijadikan orang-orang yang beruntung. Kemudian yang selanjutnya yang beruntung, orang-orang yang beriman beruntung. Walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluan. Dia jaga kemaluan dari hal-hal yang tidak baik. Maka ini juga termasuk orang-orang beriman yang beruntung. Kemudian yang selanjutnya orang-orang iman yang beruntung, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah, orang-orang yang menepati janjinya. Diberikan amanah, dia jaga amanahnya. Diberikan amanah, dia sampaikan amanahnya dengan benar. Dia punya janjinya ditepat. Maka orang-orang beriman inilah yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, walladzina hum li shalawatihim hafizun, itu orang-orang yang menjaga salat. Yang pertama adalah orang yang khusyuk salatnya, kemudian terakhir adalah orang yang menjaga salat. Bagaimana salat yang kita lakukan? Kita jaga, kita pelihara di luar salat. Hikmah salat bisa kita lakukan di luar salat, sehingga salat yang kita lakukan betul-betul, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatnya betul-betul bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salatnya bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ulaika humul warithun, kata Allah. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Apa yang diwarisi? Alladzina hum yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang semacam itulah, kata Allah, yang akan mewarisi surga firdausnya Allah, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam. Saudara-saudara pesan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keimanan yang kita miliki terus kita pertahankan, kita jaga, kita kuatkan iman kita, dan terus kita tambah kualitas keimanan kita. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin ketakwaan kita tingkatkan, buat bekal kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita. Mudah-mudahan Allah selalu meningkatkan tawakal kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat lebih khusus dari hadir sendiri untuk jamaah sekalian. Barakallahu li wal fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rahmatan jadami wa faqar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa radhiyallahu anhu.
الله من شمال الله وقلوب الخبر وافتروا عما نهاكم عنه وزيّا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسلم بملائكته المسبحة بكرسه وكلم بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه وقال تعالى مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد وارض على أربعة خلفاء راشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم انصرنا من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلد المسلمين اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك شريع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.